Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kebo Anabrang atau Mahesa Anabrang. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mahesa Anabrang, atau juga disebut dengan nama Kebo Anabrang dan Lembu Anabrang, adalah seorang senapati kerajaan Singasari yang diutus untuk menjalin persahabatan dengan kerajaan Malayu dan dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Di tahun 1288, Mahesa Anabrang telah menaklukkan seluruh wilayah Melayu, termasuk kerajaan Melayu, Jambi, dan Sriwijaya. Menurut Piagam Jawa Kuno Amogapasa tahun 1286, Mahesa Anabrang mengawal Mahamentri Adwaya Brahman, yang merupakan kerabat Raja Kertanagara, sehingga masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Putri Gayatri, yang merupakan putri bungsu Kertanagara, istri dari Raden Wijaya, Panglima Ekspedisi Pamalayu. Pada tahun 1275, Kertanagara Raja Singhasari mengirim pasukan untuk menaklukkan kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Pengiriman pasukan ini terkenal dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu. Nama komandan ekspedisi Pamalayu ditemukan dalam Kidung Panji Wijayakrama, yaitu Mahesa Anabrang, yang artinya ialah kerbau yang menyeberang. Dapat dipastikan, kalau ini bukan nama asli. Kiranya pengarang kidung tersebut juga tidak mengetahui dengan pasti siapa nama asli sang komandan. Ekspedisi Pamalayu memperoleh keberhasilan. Nagara Kertagama mencatat Melayu masuk ke dalam daftar jajahan Singhasari, selain Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Pasukan ekspedisi Pamalayu kembali ke Jawa tahun 1293. Pada prasasti Padang Roko tertulis bahwa Arca Amogapasa dikawal dari Jawa oleh 14 orang, termasuk Atweya Brahma, yang ditulis paling awal. Atweya Brahma sendiri menjabat sebagai Rakrian Mahamantri pada pemerintahan Prabu Kertanagara. Pada zaman itu, jabatan ini merupakan jabatan tingkat tinggi, atau gelar kehormatan yang hanya boleh disandang oleh kerabat raja. Mungkin yang dimaksud dengan istilah dewa dalam Pararaton adalah jabatan Rakrian Mahamantri ini. Jadi, Darajingga diserahkan kepada seorang Rakrian Mahamantri bernama Atweya Brahma, sehingga lahirlah Adityawarman. Nama tokoh ini juga ditemukan pada prasasti yang tertulis di alas Arca Amogapasa, yang ditemukan di Padang Roko, dekat Seilangsat, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Menurut pembacaan Raden Pitono, tertulis bahwa arca itu adalah hadiah perkawinan Kertanagara kepada seorang bangsawan Sumatera. Bersama dengan ke-14 pengiringnya, dan Saptaratna, dibawa dari bumi Jawa ke Swarna Bumi, dan bahwa Rakyan Mahamantri Dia Atweya Brahma adalah salah seorang pengawal arca tersebut. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, Mahesa Anabrang membawa Darajingga dan Dara Petak kembali ke Pulau Jawa untuk menemui Prabu Kertanagara, yaitu raja yang mengutusnya. Setelah sampai di Jawa, ia mendapatkan bahwa Prabu Kertanagara telah tewas, dan kerajaan Singhasari telah musnah oleh Jayakatwang, Raja Kadiri. Jayakatwang itu sendiri telah tewas dibunuh pasukan Mongol, yang akhirnya diserang oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit, yang merupakan lanjutan dari kerajaan Singhasari. Oleh karena itu, Dara Petak, adik Darajingga, kemudian dipersembahkan kepada Raden Wijaya, yang kemudian memberikan keturunan Raden Kalagemet atau Srijaya Nagara, Raja Majapahit kedua. Perjalanan Mahesa Anabrang dalam kancah politik Majapahit sendiri terbilang singkat. Ia terlibat dalam penumpasan pemberontakan Ranggalawe tahun 1295, dan gugur dalam tugas di tangan Lembu Sora, paman Ranggalawe. Keturunan Mahesa Anabrang di Bali. Pada tahun 1222, maka memerintahlah Raja Kediri yang terakhir, yang bernama Kertajaya, sering disebut dengan nama Dandang Gendis. Kemudian Raja Kertajaya mendapat serangan dari Ken Arok, sehingga terjadilah pertempuran yang sengit antara Ken Arok dan pasukan Kediri, di mana pasukan Kediri berhasil dikalahkan dalam pertempuran. Di dalam masa kehancuran dari kerajaan Kediri ini, maka pasukan Kediri lari tunggang langgang. Maka tersebut dua orang perwira yang sangat gagah berani,
yang masih ada hubungan darah dengan Jayakatwang, dan Ciwawaringin, yaitu Jayakata dan Jayawaringin. Di dalam pertempuran yang sengit, Jayakata dapat pula melarikan diri beserta dengan istrinya ke daerah Tumapel, di mana istri tersebut sedang hamil tua. Di daerah Tumapel inilah beliau disambut oleh keluarga Gajapara, yaitu keluarga dan istri keluarga Kebo Ijo. Di daerah Tumapel, beliau lama di sana, yang akhirnya beliau melahirkan putra 3 orang, seperti tersebut dalam babat Arya Kanuruhan sebagai berikut. Pira kunang suwenira hanengkana marek pawekang kala, riwekasan Jayakata awangsa Jayuta 3, Jiesta abiseka Arya wayah dalem manyeneng. Panghulu apanagaran Arya Katanggaran, pamungsu Arya Nudata, tan wane ibu sira katiga sangkana wangsan sira Jayakata. Yang artinya begini, setelah sedemikian lama beliau berada di sana, di Tumapel, maka akhirnya, Jayakata melahirkan 3 orang putra, yang bernama Arya Wayahan Dalem. Yang kedua, Arya Katanggaran, dan ketiga yang terkecil, bernama Arya Nudata. Oleh karena ibu mereka berjumlah 3 orang, demikianlah keturunan Jayakata. Tersebutlah sekarang, putra beliau yang nomor 2, yang bernama Arya Katanggaran, mengambil istri dari keluarga Kebo Ijo. Yang mana akhirnya, perkawinan ini melahirkan Kebo Anabrang. Beliau diberi nama Kebo Anabrang, karena beliau diutus oleh Raja Singosari, ke daerah seberang Melayu, dalam rangka memupuk persahabatan dengan Kerajaan Melayu, dan Sriwijaya, karena kedua negara ini, memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Dan Sriwijaya, adalah negara maritim. Dalam rangka persahabatan ini, Kebo Anabrang datang ke Tanah Melayu, dengan pasukan yang disebut Ciengan, nama pasukan Pamalayu, tahun 1275 hingga 1292. Kedatangan pasukan Pamalayu, dari daerah Melayu, setelah menyelesaikan masa tugasnya, maka setibanya di Singosari, mereka tidak melihat lagi kerajaan Singosari, sehingga datanglah Kebo Anabrang ke kerajaan Mojopahit, karena kerajaan Mojopahit adalah diperintah oleh Raden Wijaya, yang merupakan pewaris langsung dari kerajaan Singosari. Di samping Raden Wijaya juga mengawasi keempat putra kerajaan Singosari. Kedatangan Kebo Anabrang dari Melayu, maka beliau membawa 2 orang putri yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga. Kedua putri kerajaan Melayu ini dipersembahkan kepada Raden Wijaya. Dara Petak diperistri oleh Raden Wijaya, yang nantinya melahirkan putra bernama Kala Gemet. Sedangkan Dara Jingga kawin dengan keluarga raja, maka lahirlah Aditya Warman, yang nantinya menjadi raja di kerajaan Melayu. Kedatangan pasukan Pemelayu ini, membuat besarnya hati Raden Wijaya di kerajaan Mojopahit. Oleh karena itu, beliau menobatkan diri menjadi raja, pada tahun 1294, didampingi oleh Panglima Perang Kebo Anabrang. Setelah beberapa lama Kebo Anabrang bertempat tinggal di Mojopahit, akhirnya beliau mengambil istri dari keluarga kesatria keturunan Singosari. Perkawinan dengan putri Singosari, melahirkanlah ia seorang putra bernama Kebo Taruna, yang merupakan nama yang diberikan oleh ayah beliau, saat beliau masih kecil, sedangkan nama julukan yang diberikan kepadanya, bila menghadapi perang, dan sebagai panglima perang, adalah Siraria Singha Sardula, karena beliau bagaikan singa, menghadapi musuh di medan perang. Lama-kelamaan Kebo Taruna ini, diberi pula julukan Kanuruhan, saat beliau diajak oleh Gajah Mada, mengadakan penyerangan ke Bali, dalam rangka melaksanakan Sumpah Palapa. Beliau diberi nama Kanuruhan, karena jabatan beliau dalam ekspedisi ke Bali, beliau diberikan pangkat sebagai Kanuruhan, yang lama-kelamaan, beliau memakai gelar Siraria Kanuruhan. Perkembangan keluarga Kanuruhan di Bali. Tahun 1343 adalah merupakan tahun ekspedisi atau penyerangan Gajah Mada ke Tanah Bali, karena pada waktu ini Raja Bali yang bergelar Sri Asta Suraratna Bumi Banlen, telah merasa yakin akan kekuatan dirinya, dan ingin melepaskan diri dari kerajaan Mojopahit, yang pada waktu ini diperintah oleh seorang raja putri bernama Tribuana Tunggadewi, karena pada umumnya raja-raja Bali sangat erat hubungannya, atau hubungan darah dengan Raja Kediri, sehingga sangatlah sukar bagi Raja Bali untuk melepaskan diri dengan Raja Kediri. Untuk itu Raja Bali mengadakan persekongkolan dengan Raja Suradenta,
dan Suradenti dari Kerajaan Blambangan dalam rangka bekerja sama untuk menggempur Mojopahit, dan kerjasama ini ditandatangani oleh Mahapatih Pasunggriggis mengatasnamakan Raja. Pimpinan ekspedisi ke Tanah Bali dipimpin langsung oleh Gajah Mada beserta Arya-Arya lainnya. Beda Hulu terkepung dari semua jurusan, pertempuran berkobar dan menimbulkan korban yang sangat banyak. Pangeran Madatama, pemimpin perang merupakan putra mahkota kerajaan Beda Hulu, gugur dalam pertempuran, dan gugurnya putra mahkota ini menyebabkan sedihnya Raja Beda Hulu, dan akhirnya wafat. Pertempuran dilanjutkan oleh Ki Pasunggriggis, dan pasukan Ki Pasunggriggis tidak mampu ditandingi oleh pasukan Gajah Mada dan Arya lainnya, sehingga pasukan Gajah Mada merasa kewalahan menghadapi pasukan Pasunggriggis, yang akhirnya pasukan Gajah Mada menaikkan bendera putih untuk mengadakan perundingan dengan Pasunggriggis. Pasunggriggis sangat gembira, karena itu terjadilah persahabatan dengan tentara Mojopahit. Pada saat terjadi perdamaian ini, datanglah utusan dari Mojopahit, yaitu Kuda Pengasih, yang merupakan adik sepupu dari Ken Bebet, yaitu istri dari Gajah Mada. Kedatangan Kuda Pengasih ke Bali untuk memohon agar Gajah Mada cepat kembali ke keraton Mojopahit. Pada kesempatan yang baik ini, Gajah Mada mengajak Ki Pasunggriggis pergi ke Mojopahit dengan membawa emas manik sebagai tanda persahabatan. Setelah berada di Mojopahit, Ki Pasunggriggis merasa dirinya tertipu, di mana ia menang perang, namun kalah taktik, karena menghadap Mojopahit berarti kalah total. Pada saat Gajah Mada meninggalkan Bali, maka untuk keamanan Pulau Bali, maka Gajah Mada menempatkan tentaranya di Pulau Bali sebagai berikut. Arya Kuta Waringin di Gelgel, Arya Kenceng di Tabanan, Arya Barya Dalancang, di Kapalaria Belotong di Pacung, Arya Sentong di Carangsari, Arya Kanuruhan di Tangkas, Krian Punta di Mambal, Krian Jerudeh di Temukti, Krian Tumenggung di Patemon, Arya Demung Wangbang di Kertalangu, keturunan Kediri, Arya Surawangbang, keturunan Lasem di Sukahet, Arya Wangbang, keturunan Mataram di Pusat Beda Hulu, Arya Melel Cengkrong, Jaran Bana di Jembrana, Arya Pemacekang di Bondalem. Untuk meredakan hati Ki Pasunggriggis terhadap Mojopahit, maka Pasunggriggis diangkat sebagai menteri kerajaan Beda Hulu, namun tetap diawasi oleh Gajah Mada. Untuk menguji kesetiaan Pasunggriggis terhadap Mojopahit, maka Pasunggriggis diperintahkan untuk menumpas gerakan Raja Sumbawa, yang bernama Dedela Nata, yang ingin melepaskan diri terhadap kerajaan Mojopahit. Disinilah, Ki Pasunggriggis mati dalam medan perang, bersama-sama dengan Raja Sumbawa, dalam perang tanding. Dengan tiadanya Ki Pasunggriggis, terjadilah kekosongan pemerintahan di Pulau Bali. Walaupun sebahagian besar tentara ekspedisi Gajah Mada ditempatkan di pulau ini untuk mengawasi keamanan, tetapi ternyata pasukan ini tidak mampu menjamin ketertiban sepenuhnya, karena tentara Mojopahit kurang bijaksana dan selalu memperlihatkan keangkuhan sebagai seorang pemenang, sedangkan orang Bali belum bisa menerima pemerintahan Mojopahit, yang bukan merupakan keturunan Raja-Raja Daha. Dengan demikian keadaan semakin menjadi kacau, karena munculnya pemberontakan-pemberontakan. Melihat keadaan Bali semakin rumit, maka Pati Ulung, pamacekan klan Ki Pasekan, Kiai Padang Subadra, memberanikan diri menghadap ke Mojopahit, dan mohon diadakan wakil raja yang mampu meredakan ketegangan yang ada di tanah Bali. Terpikirlah oleh Mahapati Gajah Mada, untuk mencari tokoh yang masih ada hubungannya dengan Raja-Raja Daha, tetapi tidak diragukan kesetiaannya terhadap Mojopahit. Setelah dirundingkan, maka terpilihlah putra dari Empu Kepakisan, yang bernama Empu Kresna Kepakisan, seorang keluarga Brahmana, yang masih ada hubungan darah dengan Daha Kediri, sehingga dengan pengangkatan ini, maka status kebrahmanaannya diturunkan menjadi ksatria. Kedatangan dalam Ketut Kresna Kepakisan menjadi raja di Bali. Beliau dinobatkan pada tahun Yoga Munikang Netra dan Ing Baskara atau 1274 Caka. Maka beliau tidak memilih tempat di Beda Hulu. Akan tetapi beliau menempatkan diri di Samprangan, dengan maksud untuk menjauhkan diri dari ketegangan-ketegangan dalam ibu kota. Akan tetapi cukup dekat untuk mengadakan pengawasan, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan objektif.
Ketertiban Bali ternyata belum bisa ditertibkan. Banyak orang Bali masih belum mau menyatakan setia kepada penguasa Samplangan, walaupun sudah dipenuhi tuntutan-tuntutan mereka, seperti yang pernah disampaikan oleh Pati Ulung. Untuk melemahkan pemberontakan Bali Aga tersebut, maka Gajah Mada mengirim beberapa pasukannya ke Bali seperti Tan Kober, Tan Kawur, Tan Mundur, dan Arya Gajah Para, sehingga terjepitlah daerah Bali Aga dan tidak dapat berbuat banyak. Setelah aman kerajaan, maka disusunlah struktur pemerintahan Bali seperti raja penguasa tertinggi, Patih Agung, Perdana Menteri, Patih, Bata Mantra, Tanda Manteri, Demung, urusan upacara, Temenggung, pemimpin tentara rakyat. Di dalam mengatur pemerintahan, maka Arya Kanuruhan dan Arya Kutawaringin mendapat tempat sebagai Menteri Sekretaris Negara, karena kedua orang ini merupakan ksatria keturunan Kediri, dan sangat pandai dalam ilmu pemerintahan negara. Untuk mengisi kekosongan dalam pemerintahan, maka diangkatlah Pangeran New Aya menjadi Patih Agung, Arya Wangbang menjadi Demung. Demikianlah akhirnya Raja Kresna Kepakisan wafat, pada tahun Saka 1302. Tersebutlah sekarang si Arya Kanuruhan, yang menjadi Menteri Sekretaris Negara, dan bertempat tinggal di wilayah Tangkas. Kini beliau telah menginjak masa tua, dan beliau telah banyak menulis buku tentang sasana mantri. Oleh karena itu beliau selalu diikut sertakan sebagai pendamping raja, guna memberikan pertimbangan sesuatu, sebelum diputuskan. Sebagai generasi penerus yang dilahirkan oleh Arya Kanuruhan antara lain, Arya Brangsinga, anak yang tertua Arya Tangkas, adalah putra beliau yang nomor 2. Arya Pegatepan adalah putra beliau. Yang nomor 3 Arya Brangsinga, putra beliau seperti tersebut di atas, memiliki ilmu yang sama dalam pemerintahan negara. Oleh karena itu kesemua putra beliau dipergunakan sebagai pendamping raja. Sedangkan putra beliau yang tertua yaitu Arya Brangsinga, diangkat oleh raja sebagai pengganti ayahanda Arya Kanuruhan, sebagai Menteri Sekretaris Negara. Yang sangat menyukarkan bagi Arya Brangsinga dalam pemerintahan, karena sang raja yang bergelar Dalem Hil, kurang waras, sehingga akhirnya, banyak yang menghadap dari Jawa tidak puas. Oleh karena itu, Arya Brangsinga akhirnya mengadakan sidang kerajaan, untuk mengambil keputusan, untuk pengangkatan Dalem Ketut Ngelesir menjadi raja. Beliau Dalem Ketut Ngelesir, setiap hari pergi ke desa-desa untuk berjudi. Berkat kebijaksanaan para mantri, maka akhirnya, beliau diketemukan di desa Pandak oleh Bendesa Gel-Gel, dan di sini beliau dimohonkan untuk menjadi raja, sehingga berdirilah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Gel-Gel, tahun 1305 Caka. Di dalam menjalankan pemerintahan, Dalem Ketut Ngelesir mengangkat beberapa pendamping antara lain Krian Patandakan, menjadi Tanda Mantri, Arya Kebontubuh, menjadi Patih, Arya Brangsinga menjadi Menteri Sekretaris Negara. Arya Brangsinga yang berkedudukan sebagai Menteri Sekretaris Negara, lalu beliau mempunyai 2 orang putra yang diberi nama Kiai Brangsinga Pandita, yaitu anak pertama, dan Kiai Madya Kanuruhan, anak kedua. Kedua putra beliau ini, sangat tampan dan memiliki ilmu pemerintahan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, salah satu putra beliau yang bernama Kiai Brangsinga Pandita, dipercayakan sebagai pendamping Raja Dalem Ketut Smara Kepakisan, Dalem Ketut Ngelesir. Saat beliau diundang untuk menghadap kepada Sri Maharaja Hayam Wuruk di Kerajaan Mojopahit, pada waktu Raja Hayam Wuruk akan melakukan upacara carada, yaitu upacara yang dilakukan setiap 12 tahun sekali, dengan tujuan untuk menghormati arwah nenek moyang Raja-Raja Mojopahit. Di samping upacara ini sebagai upacara keagamaan, maka upacara ini mengandung pula arti politik, di mana pada upacara ini, menghadaplah para adipati dan raja-raja bawahan, dengan membawa upeti sebagai tanda patuh, sehingga Raja Hayam Wuruk, martabatnya menjadi naik. Pada saat menghadapnya Raja Bali di hadapan Sri Baginda Hayam Wuruk, maka Raja Bali mendapat pituah di dalam pemerintahan, hendaknya berpegang teguh pada Manawe Dharma Kastra, yang merupakan pedoman hukum di dalam menjalankan roda pemerintahan. Di samping itu, maka Sri Baginda Maharaja Mojopahit, juga menganugerahkan keris kepada Raja Bali yang diberi nama, keris Canggu Yatra, karena keris ini dapat berputar-putar di desa Canggu,
keris yang diberi nama Naga Basuki, yaitu keris yang berisi gambaran naga taksaka yang sangat sakti. Setelah tiba di rumah yaitu Pulau Bali, maka pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kerajaan Mojopahit. Pada saat pemerintahan dalam Watu Renggong di Gelgel, tersebutlah beliau Kiai atau Arya Brangsinga telah menjadi tua, dan akhirnya beliau diganti oleh putra beliau yang tertua, yaitu Arya Kiai Brangsinga Pandita, sebagai Manteri Sekretaris Negara. Karena mahirnya beliau di dalam ilmu ketatanegaraan, maka beliau diberikan anugerah atau piagam oleh Raja Dalem Watu Renggong, yang disaksikan oleh Brahmana-Brahmana keturunan Ida Pedanda Sakti Wawurau. Adapun isi piagam itu sebagai berikut. Hai engkau Brangsinga, kamu adalah keturunan dari kesatria, sekarang kamu kuberikan nama Arya, karena kamu sangat patuh padaku. Aku akan memberikan piagam kepadamu, yang kamu harus pegang atau tulis pada lempengan, sebagai tanda baktimu kepada raja. Itulah yang patut engkau ikuti, sampai dengan keturunanmu, agar jangan menimbulkan hal yang tidak baik di dalam kamu mengabdi. Kamu sewajarnya lah memegang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para menten, menteri sasana, baik memberikan hukuman mati, maupun hidup. Hal ini aku serahkan semuanya padamu. Janganlah kamu bermain-main, dan janganlah kamu lengah. Oleh karena itulah, terimalah penganugerahanku ini. Setelah diberikan anugerah yang maha suci oleh Sang Pandita Wawurau, karena dialah Brangsinga yang ikut datang dan menerima anugerah di Mojopahit. Demikianlah bunyi piagam yang diberikan kepada keluarga Brangsinga, yang diterima oleh Krian Brangsinga Pandita, dengan ucapan terima kasih di bawah Tuanku Raja. Semoga piagam tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh Prati Sentanan, atau turunan hamba. Setelah lama Kiai Brangsinga berada di bumi, maka beliau dimakan waktu dan menjadi tua, dan akhirnya mati. Sebelum beliau meninggalkan dunia ini, beliau telah memiliki dua orang putra yaitu Ki Gusti Singa Kanuruhan, beliau diangkat menjadi patih untuk melakukan perang. Ki Gusti Madya Kanuruhan, beliau menggantikan ayah beliau menjadi Mantri Sekretaris Negara. I Gusti Singa Kanuruhan yang menjadi patih, atau senapati. Beliau kawin dengan seorang wanita dari Padang Rata, dan berputra 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang diberi nama. Yang pertama, Ki Gusti Brangsinga Pandita, tujuannya adalah untuk mengenang nama kakek beliau. Putra yang kedua ini adalah wanita, diberi nama I Gusti Luh Padang Rata. Putra yang ketiga dan yang terkecil adalah I Gusti Singa Padang Rata, sedangkan I Gusti Madya Kanuruhan, yang menjabat Mantri Sekretaris Negara, dalam zaman pemerintahan Dalem Bekung, dan dari beliau ini menghasilkan 3 putra, antara lain Ki Gusti Gede Singa Kanuruhan, Ki Gusti Madya Abra Singa Sangsani, Gusti Ayu Brangsinga, yang nanti dipakai istri oleh I Gusti Ngurah Jelantik, cucu dari Jelantik Bogol. Tersebutlah kemudian Ki Gusti Madya Abra Singosari. Beliau ini menggantikan kedudukan ayahanda, menjadi Menteri Sekretaris Negara, yang mana beliau mengambil istri dari Padang Galak. Akhirnya berputralah beliau, yang diberi nama Ki Gusti Luh Padang Galak, Ki Gusti Singalodra, Ki Gusti Kesari Demade, Ki Gusti Madya Kanuruhan. Karena setia beliau pada Raja Dalem Bekung, di mana kesalahan yang dilakukan oleh Dalem Bekung mengenai masalah perempuan, maka meletuslah pemberontakan baru, sehingga Raja Dalem Bekung melarikan diri, yang pertama ke arah kapal dan kemudian pindah ke Purasi. Disinilah beliau menetap beserta Kiai Gusti Madya Kanuruhan. Setelah Gelgel kosong, naiklah menjadi Raja Ida Dalem Anom Sagening. Dalam pemerintahan beliau sangat aman, dan pemberontakan-pemberontakan mulai dipadamkan. Oleh sebab Ki Gusti Madya Kanuruhan mengikuti Dalem Bekung dan bertempat tinggal di Purasi, maka sebagai Menteri Sekretaris Negara, dalam pemerintahan Dalem Sagening, adalah Ki Gusti Madya Abra Singosari, salah satu keturunan dari Brangsinga ini, ada pula dikirim ke Tanah Lombok, setelah beliau mengalahkan musuh di Kuta. Adapun beliau ini bernama Ki Gusti Singa Padang Rata, putra dari I Gusti Brangsinga Pandita. Oleh karena I Gusti Brangsinga Pandita hanya memiliki 1 putra, dan telah dikirim berperang ke Tanah Lombok, maka beliau menjadi sepi, yang akhirnya beliau kawin lagi dengan I Gusti Luh Padang Galak.
Dari perkawinan ini maka memperolehlah 3 orang putra antara lain, I Gusti Padang Rata, yang nantinya ditempatkan di desa Tanggu Wisia. Putra nomor 2 bernama I Gusti Padang Galak, dan yang terkecil, Ki Gusti Podang Kanuruhan, yang kemudian bertempat tinggal di Kuta. Diceritakan kemudian I Gusti Singalodra, putra dari I Gusti Abra Singosari, beliau pergi meninggalkan Gel-Gel menuju desa Belah Batuh, bersama dengan Krian Jelantik, yang masih merupakan ipar beliau, di Belah Batuh. Beliau bertempat tinggal di desa Brangsinga, di sebelah selatan dari kota Belah Batuh. Di sini beliau kawin lagi, maka beliau memperoleh putra 3 orang yaitu, Ki Gusti Sabranga, yang nantinya berdomisili di Sebelanga, Badung. Ki Gusti Made Belang, beliau bertempat tinggal di Belang Singa, Belah Batuh. I Gusti Padang Singa dari putra kedua, yaitu Ki Gusti Made Belang. Beliau di Belang Singa, berputra I Gusti Singapadu, I Gusti Singa Perang, I Gusti Padang Singa, I Gusti Singa Aryata. Kembali kita membicarakan masalah Gel-Gel. Sepeninggal beliau I Gusti Singalodra, maka kedudukan sebagai Menteri Sekretaris Negara dipegang oleh putra beliau, yang bernama I Gusti Brangsinga Pandita. Ki Gusti Madya Kanuruhan, suatu putra yang lain dari Brangsinga, adalah putra dari I Gusti Gede Singa Kanuruhan, dan I Gusti Madya Abra Kanuruhan. Kedua putranya mengikuti penyerangan dalam Pemayun Kepurasi, untuk membela Dalam Bekung. Adapun putra lain yang dimiliki oleh Singa Gede Kanuruhan, ialah I Gusti Singa Nabrang, I Gusti Madya Abra Singosari, I Gusti Nyoman Singosari, I Gusti Singagara. Adapun putra kedua, dan Singa Gede Kanuruhan, yang bernama I Gusti Made Abra Singosari, beliau berputra I Gusti Wayan Singa Kanuruhan, I Gusti Kesari Dimat, I Gusti Nyoman Singarai, Ki Gusti Nyoman Singaraga. Sedang putranya yang bernama Ki Gusti Singa Anabrang, beliau awalnya menjadi kepala desa Watuaya Karangasem, dan bertempat tinggal di Selatan Pasar. Ki Gusti Nyoman Singosari beliau akhirnya bertempat tinggal di Mengui, dan akhirnya beliau pergi ke desa Penebel, dan terakhir beliau bertempat tinggal di desa Rangkan. Ki Gusti Singagara, beliau memerintah di Subagan. Putra beliau Abra Singosari, seperti Ki Gusti Wayan Singa Kanuruhan, memerintah di desa Bulakan. Ki Gusti Kesari Dimat, memerintah di Ujung. Ki Gusti Nyoman Singarai, memerintah di desa Apian Jero. Arya Tangkas, putra dari Arya Kanuruhan yang kedua, adalah Kiai Tangkas yang sering pula disebut Pangeran Tangkas. Beliau mendapat tugas dari raja sebagai Rakrian Apatih, karena Kiai Tangkas sangat bakti kepada Dalem, sehingga Pangeran Tangkas dipergunakan sebagai Rakrian Patih Tedeng Aling-Aling Raja. Kesetiaan Pangeran Tangkas terhadap raja, maka segala perintah raja tidak pernah ditolaknya. Tersebutlah Pangeran Tangkas diperintahkan oleh raja untuk memegang tampuk pemerintahan di wilayah Kertalangu. Oleh karena pemegang wilayah Kertalangu, keturunan Arya Demung Wangbang, meninggalkan wilayah tersebut, karena mereka dikalahkan oleh Semut. Untuk mengisi dan mengamankan wilayah Kertalangu ditempatkannya lah Pangeran Tangkas di sana. Di Kertalangu inilah, akhirnya Pangeran Tangkas tinggal menetap. Pangeran Tangkas, beliau mempunyai seorang putra, yang bernama Kiai Tangkas Dimat. Karena dimanjakan, akibatnya, Tangkas Dimat, akhirnya buta mengenai huruf sandi. Pada suatu hari, ada seorang yang dianggap salah oleh raja, dan menurut sesana atau hukum, orang ini harus dihukum mati. Orang yang salah ini diutus oleh Raja Dalem, untuk membawa surat ke Badung, Kertalangu. Adapun isi surat ini adalah, Nin, Ngatu, Neteti. Dalam tulisan rahasia tersebut di atas, Dalem bermaksud, membunuh orang yang membawa surat ini. Akan tetapi setelah sang membawa surat tiba di Kertalangu, maka Pangeran Tangkas, saat ini tidak berada di rumah, karena beliau pergi ke Tegalan mencari burung. Oleh sebab itulah, anaknya didekati oleh utusan tersebut, dan Tangkas Dimat, yang sedang bekerja di sawah, lalu diberikan surat tersebut. Karena Tangkas Dimat tidak bisa membaca huruf sandi, maka surat yang diberikan oleh utusan tersebut diterima demikian saja. Setelah surat tersebut diterima, maka utusan tersebut pergi dengan cepat.
Pada saat ayahnya tiba di rumah, maka ayahnya didekatinya, serta diaturkan surat tersebut kepada ayahnya, dan dengan segera surat tersebut dibaca isinya, berkatalah ayahnya kepada putranya Tangkas Dimat, "Anakku Tangkas, apakah dosa yang kamu buat terhadap Dalem?" Karena isi surat ini menyebutkan bahwa ayah membunuh bagi ia yang membawa surat ini. "Siapakah yang membawa surat ini? Apakah dosamu terhadap Dalem?" Dan bingunglah ayahnya berpikir-pikir mengenai hal tersebut. Berkatalah putra beliau, "Ya ayahku, sama sekali, saya tidak merasa diri bersalah terhadap Dalem. Sedikitpun saya tidak merasakannya bersalah terhadap beliau." Mendengar ucapan putranya itu, menangislah ayahnya, sambil menasehati anaknya, "Jika demikian halnya, tetapkanlah pendirianmu sebagai tanda bakti pada raja. Bila kamu benar, hal ini merupakan jalan utama yang ditunjukkan kepadamu untuk menuju ke jalan sorga." Banyak lagi nasihat-nasihat yang diberikan kepada anaknya dalam rangka menghadapi kematian itu. Sehingga hati anaknya mempunyai keikhlasan untuk siap mati, dibunuh oleh ayahnya. Tak beberapa lama, tersebarlah berita di seluruh wilayah Kertalangu bahwa Tangkas Dimat akan dibunuh oleh ayahanda. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.